Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haibar Rabbani Siregar dari 11 IPA Internasional akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan sebelum kita mengetahui beberapa faktor kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia, marilah kita mengetahui sejarah sebelumnya. Sejarah mencatat, bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar ke Maluku pada 1512. Dari sini, sejarah kolonialisme di Indonesia bermulai. Tak hanya Portugis, penjelajahan samudera yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Dan marilah kita bahas beberapa latar belakang alasan kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Faktor yang pertama ialah mencari rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi alasan utama bangsa Eropa mendatangi Nusantara. MC Rickleps menyebutkan, alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ialah demi rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan. Namun, bahan pengawet makanan waktu itu ialah rempah. Jadi itulah alasan kenapa bangsa Eropa sangat gigih untuk menjelajah ke negara bagian Asia untuk mencari rempah-rempah. Dan faktor selanjutnya, faktor kedua ialah kejatuhan Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Byzantium. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki, Sultan Muhammad II, atau kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan Asia ke Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah, yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Dan faktor ketiga ialah tak lain dan bukan ialah semangat 3G. Semangat 3G berisi dari gold, glory, dan gospel. Yang pertama ialah gold. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Dan yang kedua ialah glory. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Indonesia misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda selama 350 tahun. Dan yang terakhir ialah gospel. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani atau bisa disebut Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Dan faktor yang terakhir ialah persaingan antara negara Eropa. Persaingan antara negara-negara Eropa selama periode ini terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Portugal menjadi kekuatan Eropa pertama yang mencapai Hindia Timur pada akhir abad ke-15.
Mereka mendirikan pos perdagangan di Malaka, yang kemudian menjadi pusat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Namun, dominasi Portugis tidak bertahan lama karena Spanyol dan Belanda juga terlibat dalam persaingan ini. Spanyol dengan penjelajah seperti Magellan mencoba menguasai jalur perdagangan timur melalui Amerika. Sementara itu, Belanda melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur mendirikan monopoli perdagangan dan kolonialisme di Kepulauan Indonesia. Itulah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dari yang tadinya hanya mencari rempah untuk perdagangan, kemudian muncul keinginan untuk menguasai dan melakukan penjajahan di Nusantara. Baiklah, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.